Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan suatu hari kamu terbangun, tapi bukan di atas kasur, bukan di kamar yang nyaman, bukan pula di dunia yang kamu kenal. Kamu membuka mata, tapi sekelilingmu hanya gelap. Tak ada suara manusia, tak ada cahaya matahari, tak ada sinyal, tak ada notifikasi. Yang ada hanya diam, kesunyian, dan rasa asing yang mencengkeram seluruh dirimu. Tubuhmu terikat tanah. Nafasmu tak lagi bebas, dan yang paling menyesakkan, kamu sadar, kamu telah mati. Kamu terbujur kaku dalam kain kafan, tubuhmu telah dimandikan, disalatkan, lalu dikuburkan. Orang-orang yang dulu kamu kenal satu persatu meninggalkanmu, bahkan mereka yang paling kamu sayangi, keluarga, sahabat, pasangan, mereka pun pergi karena mereka masih hidup, dan kamu sudah tidak. Sekarang kamu benar-benar sendiri. Tidak ada pekerjaan yang bisa kamu selesaikan. Tidak ada uang yang bisa kamu transfer. Tidak ada makanan yang bisa kamu beli. Tidak ada tawa, tidak ada pelarian, tidak ada hiburan. Hanya satu yang kamu bawa, amal. Tapi kamu melihat ke dalam catatanmu, dan kamu sadar ada satu hal yang kamu abaikan seumur hidup, sedekah. Selama hidup, kamu punya cukup. Bahkan lebih dari cukup. Kamu bisa membeli kopi setiap hari, makan enak, upgrade gadget, nongkrong dengan nyaman, dan punya baju lebih dari yang kamu pakai. Tapi saat ada orang miskin yang butuh bantuan, kamu pura-pura tidak lihat. Saat ada kotak amal lewat, kamu sibuk cari alasan. Saat kamu diminta infak untuk dakwah, kamu bilang, "Nanti aja, saya belum siap." Padahal kamu tahu, hidupmu bisa berakhir kapan saja. Kamu tahu setiap detik yang kamu lewati bisa jadi detik terakhirmu. Tapi hatimu terlalu keras. Kamu merasa masih ada waktu. Kamu merasa kematian hanya datang pada orang tua, orang sakit, atau orang lain. Sampai akhirnya hari itu datang. Tanpa pemberitahuan, tanpa jeda, tanpa toleransi. Dan sekarang, kamu dikubur bersama penyesalan. Kamu tahu betul kamu mampu bersedekah, tapi kamu tidak mau. Kamu punya kesempatan, tapi kamu abaikan. Kamu punya harta, tapi kamu pelit. Kamu terlalu cinta dunia dan terlalu lupa bahwa dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Dan hari ini, singgahmu sudah selesai. Lalu kamu bertanya-tanya dalam gelisah, siapa yang akan menolongku sekarang? Amal apa yang akan menerangi kuburku? Dan mengapa dulu aku begitu pelit untuk memberi? Nikmat dunia yang tidak diinfakkan. Lihatlah dunia ini, betapa banyak manusia yang setiap harinya disibukkan dengan menumpuk harta. Dari pagi hingga malam, bahkan tak jarang sampai lupa salat, lupa istirahat, lupa anak istri, semua demi satu tujuan, menjadi kaya. Mereka bekerja keras, berdagang, berinvestasi, membeli tanah, menambah aset, membangun bisnis, dan mengumpulkan segala bentuk kekayaan. Dan tak sedikit dari mereka yang berhasil. Rumah mereka besar, mobil berjejer, perhiasan mahal menghiasi istrinya, makanan tak pernah kurang, tabungan pun aman bertahun-tahun ke depan. Tapi ada satu masalah besar, yaitu semua itu hanya mereka nikmati sendiri. Mereka hidup bergelimang nikmat, tapi tidak pernah terpikir untuk berbagi. Mereka makan kenyang tiap hari, sementara tetangga mereka menahan lapar. Mereka mengganti baju karena bosan, sementara ada anak-anak di luar sana yang pakaiannya sudah bertahun-tahun tak terganti. Mereka tidur di kasur empuk, namun tak peduli kalau ada orang tua renta yang tidur beralaskan tikar tipis. Dan yang lebih menyedihkan, semua itu terjadi bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tidak peduli. Allah tidak melarang kita kaya. Tidak pula melarang kita menikmati rezekinya. Tapi Allah melarang kita membiarkan orang lain menderita sementara kita hidup dalam kelimpahan. Allah mencela orang yang menimbun hartanya, tapi tidak mau menginfakkan 1 rupiah pun untuk menolong sesama. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyebut orang seperti ini sebagai orang yang mencintai dunia dan melupakan akhirat. Padahal, harta yang tidak diinfakkan itu sejatinya adalah beban. Ia bukan penyelamat, justru bisa menjadi petaka.
Setiap lembar uang, setiap suap makanan, setiap barang mewah yang tidak pernah digunakan untuk kebaikan, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi, justru itulah yang akan memperberat hisab kita di alam kubur kelak. Ironisnya, banyak orang berpikir bahwa harta itu miliknya sepenuhnya. Padahal dalam Islam, harta hanyalah amanah. Kita diminta menjaganya, tapi juga diminta menyalurkannya. Sedekah adalah bentuk nyata bahwa kita sadar, semua yang kita punya bukan milik kita sepenuhnya. Itu milik Allah, yang dititipkan melalui kita, untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ketahuilah, orang yang selama hidupnya tidak pernah bersedekah, adalah orang yang menahan titipan Allah untuk dirinya sendiri. Ia tidak hanya pelit, tapi juga zalim. Ia membiarkan anak yatim tetap lapar, ia membiarkan janda menangis tanpa bantuan, ia membiarkan fakir miskin merasa sendirian di tengah dunia yang kejam, padahal dia mampu membantu mereka. Jadi sebelum bicara tentang kubur, tentang siksa, tentang gelapnya alam barzakh, tanyakan dulu pada diri sendiri, sudahkah aku menginfakkan apa yang Allah titipkan padaku? Karena jika belum, maka jangan heran kalau kuburmu nanti akan berkata, tak ada kebaikan yang kau bawa ke sini, maka jangan harap ada kenyamanan yang kau temui. Azab kubur dimulai dari hati yang kikir. Azab kubur bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Ia adalah hasil dari akumulasi sikap dan pilihan hidup seseorang di dunia, terutama pilihan untuk tidak peduli, untuk menutup mata dari penderitaan sesama, dan untuk mengunci rapat harta yang Allah titipkan. Dan salah satu sebab yang paling sering disebut dalam berbagai riwayat adalah kekikiran. Hati yang kikir, yang enggan memberi walau seujung kuku, adalah awal dari kehancuran akhirat seseorang. Orang yang selama hidupnya menumpuk kekayaan, tapi tidak pernah tergerak untuk bersedekah, akan menemui realita mengerikan saat tubuhnya dimasukkan ke dalam tanah. Tanpa satupun bekal amal, tanpa naungan dari kebaikan yang pernah ia kirim ke akhirat, ia akan dihimpit bumi dengan cara yang tidak bisa dibayangkan. Dalam hadis syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kubur akan menghimpit seseorang hingga tulang rusuknya saling menembus. Ini bukan sekadar metafora, tapi gambaran nyata dari siksaan yang akan dialami oleh mereka yang hidup tanpa kepedulian terhadap sesama. Kikir bukan hanya soal tidak memberi uang. Itu adalah kondisi hati. Hati yang berat untuk berbagi, yang selalu merasa kekurangan walau sudah berkecukupan. Hati yang memandang sedekah sebagai beban, bukan kebutuhan. Dan ingat, orang yang pelit bukan berarti miskin. Banyak orang kaya raya yang secara diam-diam tidak pernah benar-benar memberi. Mereka pandai bersandiwara di depan manusia, tapi tak mampu menyembunyikan apapun dari Allah. Dan di alam kubur, sandiwara itu selesai. Topengnya terlepas, yang tersisa hanya diri sendiri dan catatan amal yang hampa. Azab kubur bagi orang kikir juga datang dalam bentuk penyesalan yang luar biasa. Ruhnya menjerit, bukan karena disakiti oleh manusia, tapi karena tahu bahwa semua ini bisa dicegah. Jika saja dulu ia tidak terlalu mencintai hartanya. Jika saja dulu ia mau memberi, walau sedikit, tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Ia melihat ke masa lalunya, ia tahu siapa-siapa yang datang meminta bantuan, siapa yang kelaparan, siapa yang butuh pertolongan, dan ia tidak pernah peduli. Saat itu, ia merasa aman di balik dinding rumah mewah dan saldo rekeningnya. Tapi di alam kubur, semua itu hilang. Tak ada yang menyelamatkan. Bahkan nama besarnya, keluarganya, dan status sosialnya tak mampu menolong. Ironisnya, harta yang dulu ia jaga mati-matian akhirnya dibagi-bagi juga. Waris dibagi, harta diperebutkan. Tapi bukan karena dia yang memberi, melainkan karena sudah tidak punya kuasa atasnya. Di dunia, dia pelit dengan anak yatim dan fakir miskin. Tapi setelah mati, justru harta itu jatuh ke tangan orang-orang yang mungkin ia benci. Lalu dia tersiksa, bukan hanya karena azab, tapi karena melihat semuanya sia-sia. Itulah puncak kehinaan. Saat seseorang menyadari bahwa seluruh hidupnya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan jangan sangka azab kubur hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar, seperti membunuh atau berzina. Kekikiran juga termasuk dosa besar.
Karena di balik pelit ada kesombongan, ada ketidakpercayaan pada janji Allah, ada keengganan untuk menjadi hamba yang amanah. Maka wajar jika Allah membalas dengan siksa yang berat, karena apalagi yang bisa menyadarkan orang yang terlalu cinta pada dunia, kalau bukan penderitaan di alam yang tak bisa ditolak? Dialog di alam kubur, penyesalan yang terlambat. Bayangkan, tubuhmu terbujur kaku, kain kafan membungkus rapat tubuh yang dulu sibuk mengejar dunia. Tidak ada lagi panggilan kerja, tidak ada notifikasi dari ponsel, tidak ada lagi hiruk-pikuk yang biasa kamu hadapi setiap pagi. Yang ada hanya tanah yang dingin, gelap, dan sunyi. Suara kerikil dilempar ke atas petimu masih terngiang. Satu persatu orang meninggalkanmu. Keluarga, sahabat, semua pergi. Tak ada yang bisa menemani, kecuali amal perbuatanmu. Dan saat itulah, kamu sadar. Kamu datang sendirian, tanpa bekal. Kamu mulai mencari apa yang bisa kamu andalkan. Kamu berharap ada sedekah yang menyambutmu, infak yang melindungimu, atau kebaikan yang menjadi cahaya dalam kuburmu. Tapi kamu hanya menemukan kehampaan, kosong. Tidak ada sedekah jariah. Tidak ada air yang kamu berikan pada orang haus. Tidak ada makanan yang kamu sisihkan untuk fakir miskin. Tidak ada bantuan diam-diam yang kamu berikan tanpa pamrih. Tidak ada. Kamu ingat, dulu kamu punya banyak kesempatan, tapi kamu tolak semuanya. Kamu merasa itu bukan tanggung jawabmu. Biar orang lain saja yang bantu, katamu. Padahal rezekimu cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi hatimu terlalu keras untuk digerakkan, terlalu pelit untuk terbuka. Tiba-tiba, dua malaikat datang, Mungkar dan Nakir. Wajah mereka tak bisa kamu pandang lama-lama. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Kamu tahu jawabannya, tapi lidahmu berat, keluh. Mereka bertanya lagi, "Apa agamamu?" Kamu ingin jawab, tapi tak bisa. "Siapa nabimu?" Lagi-lagi, kamu membisu. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena hidupmu tak pernah mencerminkan iman yang sejati. Kamu mengaku muslim, tapi kamu lebih percaya pada kekuatan uangmu daripada kekuatan doa. Kamu lebih sibuk menjaga harta daripada merawat iman. Kamu lebih takut miskin daripada takut mati. Lalu kamu menangis, tapi tidak ada yang mendengar. Kamu menjerit, tapi tidak ada yang peduli. Kamu mulai berbicara dalam hati, memohon kepada Allah. "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Walau hanya sebentar, aku akan bersedekah. Aku akan menebus semua kelalaian itu. Aku akan membagikan hartaku, semuanya. Aku janji." Tapi tidak ada jawaban. Kesempatan sudah habis. Waktu sudah selesai. Sekarang bukan lagi tempat untuk berjanji, tapi untuk menerima akibat dari pilihan-pilihanmu dulu. Wajahmu berubah pucat. Tanah mulai menekan dari segala arah. Kubur yang seharusnya bisa jadi taman dari taman-taman surga, kini berubah menjadi lubang siksaan. Bukan karena kamu kafir, bukan karena kamu tidak tahu agama, tapi karena kamu tahu, namun kamu abaikan. Kamu mengerti, tapi kamu tidak peduli. Kamu bisa berbagi, tapi kamu memilih untuk menahan. Kamu takut kehilangan, padahal kamu pasti ditinggalkan. Penyesalan itu menyiksa, bukan hanya karena kamu sadar kamu salah, tapi karena kamu sadar, kamu tak akan pernah bisa memperbaikinya lagi. Kamu hanya bisa menunggu hingga azab ini selesai atau hari kiamat tiba. Kamu menjadi pelajaran bukan untuk dirimu, tapi untuk orang-orang yang masih hidup. Mereka yang masih punya kesempatan. Sementara kamu hanya bisa diam dalam gelap, dihimpit tanah, menunggu apa lagi yang akan datang. Sedekah adalah pelindung di alam kubur. Sedekah adalah sesuatu yang tampaknya ringan, tapi dampaknya luar biasa. Banyak orang menganggap sedekah hanya sekadar membantu orang lain yang kekurangan. Padahal, dalam pandangan Allah, sedekah itu jauh lebih dalam dari sekadar memberi. Ia adalah simbol dari kebersihan hati, bentuk keikhlasan tertinggi, dan senjata spiritual yang mampu menangkis murka Allah, bahkan menghindarkan seseorang dari azab kubur yang pedih. Ketika seseorang wafat, semua urusan dunianya terputus. Tak ada lagi amal, tak ada lagi kesempatan memperbaiki. Tapi satu di antara amalan yang masih bisa terus menyelamatkannya adalah sedekah. Apalagi jika ia rutin bersedekah semasa hidupnya.
maka amal itu akan datang menyelimutinya dalam kubur, seperti pelindung yang memeluk dengan kasih. Di saat liang lahat menjadi tempat yang paling menakutkan, gelap, sempit, penuh tekanan dari tanah yang menghimpit jasad, sedekah yang dulu kamu berikan dengan tulus akan menjadi cahaya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa amal syalih akan menjelma menjadi sosok yang tampan dan menenangkan di dalam kubur. Dan ketika ditanya siapa dia, ia akan berkata, "Akulah amal kebaikanmu." Maka bayangkan jika yang datang menyambutmu dalam kubur adalah deretan sedekahmu, uang yang kamu beri diam-diam kepada fakir miskin, makanan yang kamu suguhkan untuk orang yang kelaparan, air yang kamu alirkan untuk orang yang kehausan, bahkan hingga wakaf dan infak yang kamu sisihkan, walau jumlahnya kecil. Semua itu datang membawa penerangan dan pembelaan. Sedekah juga bukan hanya menyelamatkan dari siksa kubur, tapi juga menjadi bentuk kasih sayang Allah yang diturunkan kepada orang-orang dermawan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah memadamkan murka Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk." Coba renungkan, berapa banyak orang yang meninggal dengan cara yang menenangkan, wajah berseri, kuburnya luas, dan ruhnya damai? Bisa jadi, salah satu rahasia di baliknya adalah karena ia ringan tangan saat hidup. Tidak menunggu kaya untuk berbagi, tidak menunggu lapang untuk membantu. Sebaliknya, ada juga orang yang hidupnya mewah tapi pelit luar biasa. Tak pernah memberi, tak pernah peduli. Dan saat ia meninggal, tubuhnya seperti disambut dengan murka langit dan bumi. Harta yang ia tumpuk-tumpuk menjadi saksi atas kekikirannya. Bahkan, harta itu akan menjadi beban di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan orang-orang yang menahan hartanya dan enggan bersedekah. Di surah At-Taubah ayat 34-35, Allah menggambarkan bagaimana emas dan perak yang tidak dinafkahkan di jalan Allah akan dipanaskan di neraka, lalu dibakar ke dahi, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah apa yang kamu simpan itu." Apa kita tidak takut dengan ayat seperti ini? Apa kita masih ingin menahan sedekah karena merasa sayang dengan uang kita? Alam kubur bukan tempat untuk mencari amalan. Ia hanya tempat menunggu hasil. Kalau kamu datang ke sana dengan tangan kosong, dengan amal yang minim, dan sedekah yang tidak ada, maka bersiaplah untuk menghadapi kenyataan yang pedih. Tapi jika kamu datang dengan bekal sedekah yang ikhlas dan konsisten, maka alam kubur bisa berubah menjadi taman dari taman-taman surga. Karena itu, jangan tunggu kaya. Jangan tunggu berlebih. Sedekah bukan tentang angka besar, tapi tentang hati yang mau memberi. Seringkali, satu sedekah kecil yang dilakukan dengan ikhlas lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada harta besar yang diberi dengan sombong atau pamer. Maka, jadikan sedekah sebagai teman setia, bukan hanya di dunia, tapi juga di alam kubur dan akhirat kelak. Sedekah tak harus kaya, tapi harus mau. Seringkali kita berdalih dengan alasan yang tampaknya sah. Saya belum kaya, nanti saja kalau sudah lebih mampu. Tapi sebenarnya, itu hanya alasan untuk menunda. Sedekah tidak hanya terkait dengan jumlah harta yang kita miliki. Harta yang sedikit pun, jika dikeluarkan dengan ikhlas, memiliki nilai yang jauh lebih besar di sisi Allah. Bahkan, senyum tulus kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan tanpa berharap imbalan, itu semua adalah sedekah. Tapi jika kita selalu menunda, selalu merasa belum cukup, maka kita akan terus terjebak dalam lingkaran ketidakpedulian. Kita terlena dengan kesenangan dunia yang sementara, dan melupakan kenyataan bahwa setiap apa yang kita miliki, sejatinya adalah titipan. Harta itu bukan milik kita selamanya. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan tiba, tapi satu hal yang pasti, waktu tidak akan menunggu kita untuk cukup sebelum berbuat baik. Jadi, jangan lagi tunda memberikan sesuatu, sekecil apapun itu. Sedekah bukan tentang jumlah yang kita beri, tapi ketulusan hati kita untuk berbagi dengan yang membutuhkan saat kita masih diberi kesempatan. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah,
kita sering berfokus pada apa yang bisa kita peroleh, tapi lupa bahwa yang sesungguhnya kita butuhkan adalah apa yang kita berikan. Setiap harta yang kita simpan, tidak ada yang akan kita bawa ke akhirat. Yang akan ikut menemani kita adalah amal, termasuk sedekah yang kita beri. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu waktu yang tepat, dan jangan tunggu sampai kita merasa lebih baik. Sedekah itu bukan soal mampu atau tidak, tetapi soal kemauan dan niat hati. Kita bisa memulainya sekarang. Sedekah sekecil apapun, di tangan yang ikhlas, akan menjadi cahaya di alam kubur. Jangan tunda lagi, karena tidak ada jaminan esok hari kita masih diberi kesempatan untuk memberi. Mari mulai dari sekarang. Sedekahkan harta kita, berbagi dengan yang membutuhkan, dan jadikan sedekah sebagai bekal kita menuju kehidupan abadi yang penuh rahmat dan ampunan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.